Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus untuk Bapak Ibu yang melamar P3K penata layanan teknis operasional. Di sini saya buatkan soal-soal untuk P3K penata layanan teknis operasional bagian yang ke-11 dan pembahasannya. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Tujuan utama dari melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional adalah untuk A. Menyusun laporan akhir tentang layanan operasional, B. Mengidentifikasi masalah dan menyusun rekomendasi perbaikan, C. Menentukan anggaran layanan operasional, D. Melaksanakan evaluasi seluruh kegiatan organisasi, E. Mengubah struktur organisasi yang ada. Jawabannya adalah yang B, mengidentifikasi masalah dan menyusun rekomendasi perbaikan. Yang B jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional bertujuan untuk memahami akar masalah yang terjadi dalam proses layanan. Dengan mengidentifikasi masalah, organisasi dapat menyusun strategi dan rekomendasi perbaikan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. Kajian ini menjadi dasar penting sebelum langkah-langkah perbaikan atau evaluasi lanjutan dilakukan. Pilihan lain seperti menyusun laporan akhir atau mengubah struktur organisasi. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Langkah pertama dalam melakukan kajian awal terhadap masalah operasional adalah A. Menyusun rekomendasi perbaikan, B. Menganalisis dampak dari masalah, C. Mengumpulkan data yang relevan, D. Melakukan evaluasi kinerja tim, E. Menyusun alat ukur keberhasilan layanan. Jawabannya adalah yang C, mengumpulkan data yang relevan. Kita lihat pembahasannya. Langkah pertama dalam melakukan kajian awal terhadap masalah operasional adalah mengumpulkan data yang relevan. Data ini menjadi dasar untuk memahami masalah yang ada, mengidentifikasi penyebabnya, dan menganalisis situasi secara mendalam. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara, survei, atau analisis dokumen. Langkah seperti menganalisis dampak atau menyusun rekomendasi perbaikan dilakukan setelah data terkumpul dan dianalisis. Mengumpulkan data merupakan pondasi penting untuk memastikan hasil kajian akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pengumpulan data dalam kajian awal dapat dilakukan melalui metode berikut, kecuali A. Observasi langsung, B. Analisis dokumentasi, C. Menerapkan sanksi pada pelaku kesalahan, D. Wawancara dengan pihak terkait, E. Penyebaran survei kepada pengguna layanan. Jawabannya adalah yang C, menerapkan sanksi pada pelaku kesalahan. Kita lihat pembahasannya. Pengumpulan data dalam kajian awal bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan objektif mengenai masalah operasional. Metode seperti observasi langsung, analisis dokumentasi, wawancara, dan penyebaran survei adalah teknik umum yang digunakan untuk memahami situasi, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi. Sebaliknya,
menerapkan sanksi pada pelaku kesalahan bukan bagian dari metode pengumpulan data, melainkan tindakan korektif yang diidentifikasi dan dievaluasi. Oleh karena itu, opsi ini tidak relevan dalam konteks pengumpulan data. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Alat bantu seperti diagram Ishikawa digunakan dalam kajian awal untuk A. Mengukur dampak masalah pada keuangan organisasi, B. Mengidentifikasi akar penyebab permasalahan, C. Membandingkan kinerja antar divisi, D. Membuat prioritas rekomendasi perbaikan, E. Menganalisis tingkat kepuasan pelanggan. Jawabannya adalah yang B. Mengidentifikasi akar penyebab permasalahan. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Diagram Ishikawa yang juga dikenal sebagai diagram tulang ikan atau fishbone diagram adalah alat bantu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah. Diagram ini membantu memetakan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap suatu permasalahan ke dalam kategori-kategori seperti manusia, metode, mesin, material, lingkungan, dan pengukuran. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam melakukan identifikasi masalah, teknis 5 ways digunakan untuk A. Menggali penyebab mendasar dari masalah yang ditemukan, B. Membuat hipotesis mendasar dari masalah yang ditemukan, C. Menyusun langkah-langkah perbaikan secara langsung, D. Menentukan alternatif solusi untuk setiap masalah, E. Mengukur tingkat urgensi dari masalah layanan. Jawabannya adalah yang A. Menggali penyebab mendasar dari masalah yang ditemukan. Kita lihat pembahasannya. Teknik 5 ways adalah metode sederhana namun efektif untuk akar penyebab dari suatu permasalahan. Teknik ini melibatkan proses bertanya, mengapa? Barulah hingga ditemukan penyebab mendasar dari masalah yang sedang dianalisis. Biasanya pertanyaan ini diajukan 5 kali atau lebih diperlukan untuk menggali lapisan-lapisan penyebab masalah. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal yang berikutnya. Bila atasan Anda menginginkan loyalitas diprioritaskan namun bertentangan dengan sikap profesionalisme, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengerjakan apa yang dilakukan atasan karena saya takut dipindahkan ke daerah terpencil. B. Mencoba untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. C. Lakukan saja apa yang diminta atasan karena atasan adalah role model bawahannya. D. Jika hal yang diminta atasan tidak terlalu berdampak besar, lakukan saja permintaannya. Jawabannya adalah yang B. Mencoba untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Pilihan ini mencerminkan kemampuan untuk menyampaikan pendapat dengan bijak, meyakinkan atasan, menunjukkan keberanian sekaligus komitmen pada profesionalisme. Demikianlah soal-soal P3K khusus teknis operasional bagian yang ke-11 dan pembahasannya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Sekian dan terima kasih.